Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas salah satu strategi investasi di saham ya teman-teman. Teman-teman mau pakai trading ataupun investing ya. Jadi di video ini kita bahas kalian itu trader atau investor dan keuntungan sama kekurangannya apa ya kita bahas. Kebetulan ini sebenarnya membalas salah satu komen yang mengatakan bahwa dia sudah pegang saham A ya, sudah profit kalau nggak salah 5% apa 6%, apa sebaiknya dijual dulu terus kemudian masuk di harga bawah ataukah dibiarkan saja. Nah, ini pertanyaan seperti ini sebenarnya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman ya. Jadi tergantung strategi masing-masing ya. Kalau teman-teman masih modalnya itu masih terbatas ya, lebih baik teman-teman fokus di salah satu saham saja, terus kemudian menambah jumlah lotnya. Kalau menurut saya seperti itu ya, daripada teman-teman keluar masuk tapi cuannya cuman segitu ya, misalnya 100.000, 50.000 apa 200.000. Nanti begitu rugi langsung ruginya banyak ya, habis lagi jadi akhirnya cuman berputar-putar di situ saja. Tapi kalau teman-teman fokus di investasi ya, investasi jangka panjang ya, paling enggak 3 tahun atau 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Kalau saya sarankan teman-teman itu proyeksinya itu 10 tahun ke depan. Jadi misalnya teman-teman sudah memutuskan ya membeli saham A misalnya ya, saham A itu apa, misalnya ITMG atau PTBA atau Adaro atau apalah ya, atau saham perbankan ya, misalnya BRI mumpung musim masih murah ya. Ya udah fokus di situ saja. Misalnya sudah punya 20 lot, beli lagi berapa lot, terus punya duit berapa lot, beli lagi berapa lot, seperti itu. Karena apa? Karena belum tentu ketika kita jual sahamnya itu yang kita harapkan sahamnya turun, ternyata sahamnya malah naik teman-teman. Contoh aja ya, Adaro ini kan nggak turun-turun. Kalau teman-teman nunggu di harga 2.800 saja nggak dapat ya, ini udah di atas 3.000 dan sekarang naik lagi 50 poin. Nah, ini kalau teman-teman hold saham Adaro 6 bulan udah lumayan cuan, apalagi kalau 1 tahun ya, ini udah cuannya 1.000 poin ya, udah besar ini teman-teman. Udah berapa itu sekarang? 3230 dikurangi 2210, 1.000 poin dibagi 46% ya, 1 tahun dapat 46% itu kan ya luar biasa ya. Dan ini kalau kita hold ya udah tinggal nambah aja. Nah, nambahnya mau kapan ya, tinggal dana yang teman-teman punyai itu kapan tersedia ya. Karena untuk investasi saham itu lebih baik pakai dana yang dingin ya. Jadi misalnya pendapatan bulanan teman-teman 5 juta apa 10 juta, disisihkan misalnya 20% untuk membeli saham. Kalau kita lihat harga saham Adaro ini kan fluktuatif ya. Ini di bulan Juli ini naik terus, nanti sampai Oktober naik, habis itu koreksi sampai mendekati bagian dividen di bulan April ya, naik lagi kayak gitu kan. Seperti itu. Kalau teman-teman punya dana pas pada saat turun seperti ini, bisa kita masuk. Jadi nggak harus pada saat sekarang. Misalnya kita punya dana sekarang tapi Adaro kok masih tinggi ya, ya udah tunggu aja, misalnya tunggu sampai harganya turun. Nah, nanti ketika kita
fokus di lot, maka di jumlah lotnya aja, maka lot itu akan bertambah dan bertambah. Misalnya harga sekarang ya 32.30 kali satu lot berarti kan kali 100, 323.000. Satu lot segini. Nah, kalau 10 lot ya tinggal kali 10, 3 juta. Kalau teman-teman nabung 3 jutaan ya, 3.230.000 di harga yang sekarang, itu dapat 10 lot, berarti 1 tahun dapat 120 lot, 10 tahun udah dapat 1.200 lot. Udah besar teman-teman, dapat 1.200 lot. Kalau dividennya 400, udah dapat 48 juta. Itu dari dividen aja, belum dari capital gain. Jadi besar ya. Ya memang butuh modal besar, tapi kan bisa dicicil ya, tergantung kemampuan masing-masing ya. Ini kalau kita menabung 10 lot, kalau kita menabung mampunya misalnya 5 lot, ya udah 5 kali 12, 60 kali 10, 600 lot. Nah, ini 600 lot. Kalau dapat dividen 400, udah 24 juta. Langsung masuk kantong. Kan besar. Nah, problemnya ketika kita jual itu belum tentu kita bisa masuk. Tetapi kalau yang sudah mengerti ya, betul-betul mengerti ya, dia secara fundamental tahu, teknikalnya juga tahu, itu mereka lebih cuan biasanya. Jadi ketika dia masuk di harga bawah, kemudian dia jual di harga tinggi ya, misalnya ini dia masuk di 28.30, 32.30 dikurangi 28 berapa tadi, 28.30, ini cuan 400 poin. Nah, ini cuannya aja udah lebih besar daripada dividen 1 tahun ya. Mungkin bisa aja dia jual dulu, terus dia harus sabar, benar-benar sabar menunggu sampai betul-betul saham yang dia incar ya, itu Adaro itu turun di harga bawah. Ya dia cari momentumnya apa ya, nanti pasti setelah pagi dividen kan turun ya sahamnya. Nah, dia tunggu di situ ya. Nanti setelah itu dia masuk. Jangan sampai terlambat juga. Kalau misalnya terlambat masuk, data sahamnya naik juga. Ini kita lihat ya. Ya, Adaro itu kan 28 Mei X-date ya. Turun dia Mei, 28 Mei itu turun. Tapi ternyata mendekati Juni dia sudah naik lagi lebih tinggi. Bahkan sekarang di bulan akhir Juli udah naik lebih tinggi lagi. Kalau itu terlambat masuk, ya kita ketinggalan kereta ya. Karena isunya nanti Desember bagi dividen lagi. Jadi bisa jadi saham Adaro bisa masih naik lagi ya. Nah, misalnya juga apa ya, contoh UNTR misalnya ya. UNTR ini sudah naik dari 21.000 ya, udah naik 4.000-an ya. Jadi naik hampir 20%. Udah naik hampir 20%. Tapi kalau 1 tahun dia naiknya kecil ya. Nah, ini isunya apa UNTR misalnya. Oh, Oktober bagi dividen. Bagi dividen kalau tahun kemarin kan 700-an. Ya tahun ini mungkin nggak segitu. Mungkin bisa 500, bisa 600, tergantung nanti rupsnya ya kapan. Tapi kalau kita lihat laporan kinerja UNTR ini kan memang agak turun ya. Triwulan kedua ini turun. Triwulan pertama turun, triwulan kedua juga turun. Jadi kemungkinan dividennya juga turun. Jadi tinggal teman-teman fokus aja lah, fokus di jumlah lotnya, kemudian menambah terus ya, menambah terus itu lebih mudah. Kalau teman-teman mau jual
misalnya lebih tinggi dari misalnya sudah lebih dari 10% ya mau jual, misalnya 20% ya nggak masalah dijual dulu. Cuman problemnya adalah ketika masuk jangan sampai ketinggalan gitu aja. Jadi lebih rumit. Nah, kalau seperti itu lebih rumit, cuman ya memang cuannya lebih besar. Kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Karena beberapa saham itu ternyata dia nggak turun ya. Ya BSSR nih habis bagi dividen malah lonjak naik tinggi ya. Nggak tahu nih kapan turunnya ya. Mungkin apakah dia mau seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu naik terus sampai sekitar bulan September atau ini kan ya isunya bagi dividen ini di bulan September kalau nggak salah. Di bulan September. Nah, kita nggak tahu nih September mau bagi dividen nggak. Kalau mau bagi dividen, BSSR ini mau bisa saja naik terus nih. Nanti habis dividen baru untuk koreksi. Baru koreksi sampai nanti ada isu lagi mau bagi dividen, baru seperti itu. Jadi itu teman-teman ya. Jadi semua ada risikonya, dan risiko yang paling kecil adalah ya teman-teman ambil mudahnya aja, udah fokus aja di jumlah lotnya. Nanti kalau sudah cuan besar, misalnya lebih dari 10% apa 15% jual. Nah, nanti nunggu momentum saat harganya turun lagi ya. Pertanyaannya sabar apa enggak? Biasanya kan orang nggak sabar, akhirnya terus trading malah nggak cuan, malah rugi, akhirnya modalnya malah habis. Nah, beda kalau kita investasi jangka panjang ya, modalnya nggak habis-habis yang dia mau naik apa mau turun, yang penting dia nambah lot aja. Nanti begitu dapat dividen ditambah lagi lotnya, dapat dividen tambah lagi lotnya, jadi makin lama makin besar, dari 100 lot jadi 150 lot, apa jadi 200 lot, jadi 300 lot, makin lama makin besar dan nggak pernah dijual, jadi ya nggak pernah berkurang, tapi yang ada adalah lotnya bertambah terus ya. Itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Semua tergantung pada pilihan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.